kita nih harus merekrut kalau untuk secara posisi pohon jaringan kan ada 6 kaki. Nah, pertanyaannya apakah harus imbang kiri dan kanan? Lalu apa yang terjadi atau bagaimana jika 6 orang yang kita rekrut tersebut tidak aktif? Silakan Pak Yonan. Oke. Pertanyaan pertama ya Pak Udin ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk kita menyimbangkan jaringan kita. Karena dengan satu grup yang berkembang saja, kita tetap terima bonus dari situ. Keseimbangan hanya diperlukan untuk bonus khusus yang ke-8 Pak Udin. Yang reward cash gitu ya. Dan itu pun star cash, dan itu pun apabila kita sudah mendapatkan, dan itu game over. Itu hanya satu putaran. Makanya saya selalu bilang ke member saya, ke para jaringan saya, bahwa kita fokuskan ke 7 bonus pertama. Itu yang akan kita dapatkan secara kontinu. Dan itu tidak butuh keseimbangan. Bagaimana kalau 6 orang yang kita rekrut itu nggak aktif, Pak Yonan? Oke, jadi begini, sekali lagi makanya saya juga sharing dengan jaringan. Jadi alasan nanti member tidak aktif di Fave adalah apa Mbak Debbie? Kira-kira mereka nggak ngerti cara pakai aplikasinya. Intinya gitu loh. Karena apa? Setiap orang pasti belanja, kan gitu Mbak Debbie. Kalau sudah ada merchant, tidak ada alasan orang tidak betul. Yang tidak belanja melalui aplikasi Fave adalah mereka yang tidak mengerti. Makanya tugas kita Favers di awalnya adalah melatih, mengajarkan, mementori member-member kita itu untuk menggunakan aplikasi baik dan benar. Ya, jangan hanya sekedar kirim link referral tapi kita nggak jelasin apa manfaatnya, bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Itu yang saya soroti saat ini ya. Banyak sekali ya, kita nggak pungkiri, itu banyak saya temukan kasus seperti itu yang member tidak mengerti cara top up, yang nggak mengerti cara beli voucher. Itu kan ngena sekali, padahal posisi sudah titanium star. Nah kan lucu sekali Mbak. Nah ini juga mungkin menjadi poin penting ya Pak Yona ya, yang harus diperhatikan oleh calon-calon top mentor ya Pak Yona ya. Nah itu dia. Bahwa yang harus kita perhatikan adalah jangan hanya kita berfokus kepada merekrut, karena sekali lagi bonus yang potensi bonus yang bisa kita dapatkan di Fave ini bukan dari semata-mata perekrutan aja. Betul sekali. Banyak potensi bonus-bonus yang lain. Yang terpenting selain kita merekrut adalah kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang kita ajak bergabung. Betul. Coba ya. Tidak ada alasan untuk member itu tidak menjalankan bisnis Fave kalau mereka mengerti. Kalau mereka ngerti, nggak mungkin mereka nggak belanja. Intinya begitu. Nah, caranya di awal ini bahkan di awal, cukup sebenarnya capeknya hanya di awal Mbak Debbie. Ajarkan member kita itu untuk cara belanjanya bagaimana menggunakan aplikasi Fave. Ingat Favers, kita di Fave ini tidak perlu ngajarin member kita mau belanja apa, belanja di mana. Nggak perlu itu Favers. Perlu mereka mereka lebih pintar dari kita Mbak. Ya, lebih pintar dari kita. Yang perlu diajarin. Nah, itu sama kayak ngajarin ikan berenang ya. Betul sekali Pak Debbie. Yang perlu diajarkan, yang dimentori adalah bagaimana menggunakan aplikasi ini. Sampai mereka benar-benar paham, sampai mereka bisa juga menduplikasikan kepada jaringan mereka juga. Nah, itu dia. Jadi, sekali lagi Favers, yang perlu ditekankan ya bahwa dalam Fave ini yang terpenting bukan hanya sekedar merekrut orang sebanyak-banyaknya, tapi juga membagikan pengetahuan kita tentang konsep bisnisnya Fave, tentang potensi penghasilan di Fave, tentang cara penggunaan aplikasi Fave ini kepada orang-orang yang kita ajak bergabung. Nggak masalah Pak, kalau misalnya yang bisa kita rekrut hanya misalnya 5 orang. Tapi ketika kita memberikan pemahaman yang baik kepada 5 orang ini, 5 orang ini juga kan nanti akan terpancing untuk membagikan pengetahuannya, membagikan pengalamannya, keuntungan yang dia dapatkan di Fave akan dia sharing dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia memang merasakan manfaatnya. Begitu lebih baik daripada kita merekrut 100 orang yang tidak tahu apa-apa gitu ya Pak Yona ya. Benar sekali. Ini nggak jangka panjang, bisnis kita juga nggak akan jangka panjang Mbak Debbie. Kita kan mau jangka panjang, mau langgeng. Ya itu, otomatis duplikasikan yang baik dan benar kepada jaringan kita. Supaya mereka juga bisa lakukan hal yang sama. Otomatis yang tadinya cashback bisa berubah menjadi apa Mbak Debbie? Penghasilan yang tanpa batas. Menjadi penghasilan yang unlimited. Gitu ya.